البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Babul Ishrun, bab yang ke-20. Babus sholati 'alal hasir, bab salat di atas tikar. Toyib. Apa yang diinginkan di sini oleh Imam Bukhari, yaitu tidak disyaratkan kaki itu menempel ke tanah. Boleh dia dipisahkan oleh apa? Oleh tikar atau karpet atau sujadah atau yang semacam itu, tidak masalah. Bahkan apa? Pakai kasut juga tidak masalah. Intinya tidak disyaratkan telapak kaki itu harus selalu menempel di tanah. Boleh dipisahkan oleh tikar, hasir. Thayyib. Kata Imam Bukhari, wa shalla Jabirun wa Abu Sa'id fi safinati qa'imah. Jabir dan Abu Sa'id pernah sholat di atas kapal dalam keadaan berdiri. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, yaitu si tabi'in mengatakan, saya pernah naik kapal bersama Jabir, Abu Sa'id dan beberapa sahabat yang lain. Kemudian waktu sholat, mereka sholat sambil berdiri. Ini menunjukkan apa? Tidak disyaratkan sholat itu kaki harus menempel di tanah. Boleh dia itu dipisahkan oleh apa tadi? Oleh kapal, dinding kapal, bukan dinding ya. Apa itu? Lantai kapal. Lantai kapal sendiri bertingkat-tingkat, tidak betul-betul menempel di tanah kita, kaki kita itu. Boleh, menunjukkan ini adalah boleh. Yang penting apa? Yang penting jaga keselamatan. Terkadang kalau gelombangnya tinggi, gelombangnya besar, itu kita boleh jatuh, goyang-goyang. Kapal feri dulu waktu perjalanan 3 malam 4 hari itu, lupa ya, 4 malam 3 hari. Kadang lautnya cantik, terkadang apa? Lautnya sedang agak marah, kena angin banyak, sholat jadi goyang-goyang. Kalau seperti itu duduk, tidak selalu harus berdiri, karena apa? Dikhawatirkan bahaya atau menimpa orang lain, boleh jadi. Tapi intinya boleh, tidak masalah. Wa qala al-Hasan, tusalli qa'iman ma lam tasyqa ala ashabik. Engkau silahkan sholat sambil berdiri selama tidak menyusahkan teman-temanmu. Asar ini juga diriwayatkan oleh ini ada berapa ini nanti? Baik, asar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab di dalam apa itu? At-Tarikhul Kabir, juga Imam An-Nasai. Al-Hasan ditanya, kalau di atas kapal gimana? Sholat sambil berdiri atau duduk? Kata beliau, tidak mengapa berdiri, yang penting tidak menyusahkan teman. Kalau dikhawatirkan nanti malah menjatuhi teman karena goyang-goyang, duduk saja. Agama ini dipermudah, kalau ada kesulitan maka didatangkan kemudahan. Taduru ma'aha, engkau beredar bersama kapal itu. Terkadang menghadap ke kiblat, terkadang dia beralih arah. Kita bertakwa semampunya. Tidak perlu kita bingung-bingung, berpusing-pusing bagaimana, seperti kendaraan di daratan. Kendaraan maju ke hadapan, harusnya kita menghala ke hadapan itu walaupun tidak sesuai dengan kiblat. Walaupun lebih utamanya awalnya menghala kiblat, setelah itu terserah. Kendaraan berpusing kemana, beralih kemana, belok kemana, kita tetap tenang sesuai dengan keadaan kendaraan. Wa illa, kalau ternyata itu tidak demikian, yaitu menyusahkan, faqaidan, maka boleh engkau sholat sambil duduk. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan asar-asar ini, asar Jabir dan Abu Sa'id, juga asar Hasan, ini menunjukkan boleh seseorang itu sholat dalam keadaan kakinya tidak menempel di tanah. Ada pemisah antara tanah, antara tanah dengan kaki orang yang sholat. Ini tidak mengapa, karena agama ini bukan untuk mempersulit. Lebih baik memang menempel di tanah, tapi kalau sedang ada kesulitan, ya tidak mengapa. Bahkan tidak perlu sampai istilah kesulitan. Buktinya apa? Nabi mampu dan biasa sholat di atas tanah. Tapi ketika ada tikar, beliau tidak menyuruh untuk tikarnya disingkirkan. Beliau langsung sholat di atas tikar, menunjukkan ini tidak masalah. Agama ini mudah, jangan was-was. Baik, sekarang kita masuk ke hadisnya.
Qala al-Bukhari rahimahullah al-haditsus samanun ba'da salasimi'ah 380. Haddatsana Abdullah qala akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaikah, bahwasanya nenek dia Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'at hulah, mengundang, menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikmati makanan yang dia buat untuk Nabi. Fa'akala min, kemudian Nabi memakan sebagian darinya. Summa qala, setelah itu Nabi mengatakan, "Qumu, bangkitlah kalian, fali usolli lakum, karena aku akan sholat untuk kalian, yaitu untuk menjadi imam bagi kalian." Qala Anas, faqumtu ila hasirin lana, maka saya bangkit menuju ke tikar kami. Qadis wadda, dalam keadaan dia sudah menghitam, mintu lima lubis, karena lamanya dia itu dipakai. Fanadhahathu bima, nadhahtuhu bima, saya memerciki dia dengan air, yaitu dicuci sikit, tapi ya jangan sampai basah-basah. Baik, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit. Fa sofaftu walayatima wara'ah, saya berbaris dalam keadaan anak yatim itu di belakang Nabi, yaitu saya dan anak yatim di belakang Nabi. Tapi kenapa yatima? Ini dohirnya wawunya adalah wawu ma'iyah. Saya bersama anak yatim itu berbaris di belakang Nabi, satu shaf. Kemudian wal ajuzu mi waraina, sementara wanita tua renta yaitu nenek kami di belakang kami. Walaupun ini mahram bagi Anas dan saudaranya, bagi si anak yatim, tapi memang wanita itu tempatnya tidak disatukan dengan laki-laki. Dia shaf tersendiri. Walaupun tidak timbul fitnah. Fitnah apa dengan nenek sendiri, insya Allah, tapi tetap dipisah, tidak dalam satu shaf. Kemudian fasollalana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rakaatain. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat menjadi imam bagi kami. Summan sorof, setelah itu beliau pulang. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dari Abdullah dari Malik. Abdullah siapa ini? Ada beberapa kemungkinan. Yang ma'ruf adalah Abdullah bin Yusuf At-Tinisi, Abu Muhammad Al-Misri, siqatun imam. Ini pun disebut bin Yusuf ini Bukhari letak. Kenapa dia? Abdullah bin Yusuf. Kalau di tempat antum ada, di tempat dokter ada bin Yusuf. Ayo. Kalau di tempat antum memang tidak ada, tapi biasanya memang Abdullah bin Yusuf. Walaupun mungkin juga ada Abdullah yang lain yang menjadi muridnya Imam Malik, mungkin saja Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, mungkin juga Al-Madani. Dua-duanya guru Bukhari dan murid Imam Malik, tak masalah. Sama saja ini atau itu hadisnya tetap sahih, tak masalah. Baik, qala akhbarana Malik Abu Abdullah Al-Asbuhi Al-Madani an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Beliau tidak disebutkan kunyahnya, beliau siqatun hujjah, kasirul hadis tabi'i. Beliau Najjari Madani an Anas bin Malik Abu Hamzah an Najjari Al-Madani. Semuanya Madaniyun kecuali Abdullah bin Yusuf. Beliau Misri dan Syami, tapi juga sempat tinggal di Madinah. Itu kalau Abdullah bin Yusuf. Kalau ternyata beliau Abdullah bin Maslamah, beliau Madani, berarti semuanya Madaniyun sanad ini. Baik. Apa ceritanya sekarang? Kata Anas bin Malik, nenek saya yaitu Mulaikah menjemput, mengundang Nabi untuk makan. Ini menunjukkan bolehnya wanita itu mengundang orang lain, lelaki, walaupun bukan mahram, kata sebagian ulama bukan mahram, tetapi apa, tidak timbul fitnah. Tapi siapa yang mampu menjamin sekarang tidak timbul fitnah kalau bukan mahram? Keadaan Nabi lain. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, boleh jadi ini masih mahram. Kenapa? Karena ibunya Anas, ibunya Anas siapa? Yaitu Rumaisa bintu Milhan, Ummu Sulaim, punya saudari yaitu siapa? Ummu Haram bintu Milhan. Ini masih mahramnya Nabi dari susuan. Maka bukan mustahil Mulaikah ini juga ada pangkat ibu susu Nabi atau apa, karena khilaf banyak di kalangan ulama, tapi masih mungkin untuk ini mahram, maka tidak masalah.
Dan dari sisi yang lain, Nabi itu lain memang. Keadaan Nabi itu lain. Karena beliau adalah ayah bagi semuanya. Dan Allah sudah mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih dekat kepada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Nabi lain. Nah, jangan kita kiaskan, oh itu Nabi. Sementara ulama pewaris Nabi, saya ustadz, saya bolehlah masuk rumah orang-orang sesuka hati saya. Tidak begitu. Kita bukan Nabi. Harus ada batasannya. Karena apa? Sahabat tidak mempraktekkan seperti yang kita pahami macam itu. Jelas sahabat lebih ulama dibanding dengan yang lain-lain. Tapi tidak mengatakan, oh saya sebagai pewaris Nabi, saya boleh masuk rumah siapapun. Bukan macam itu. Li ta'amin sona'athulah, untuk menikmati makanan yang dia buat untuk Nabi. Ini menunjukkan ikramnya sahabat kepada Nabi, berusaha memuliakan Nabi. Membuat makanan, walaupun waktu itu jelas makanan masih sangat sederhana. Fa'akala min, Nabi makan darinya, menunjukkan Nabi itu memang tidak menolak hadiah dan juga tidak menolak jemputan selama tidak menimbulkan kesusahan. Walaupun makanannya sederhana, Nabi mau memakan itu. Summa qala, setelah itu Nabi mengatakan, bangunlah kalian untuk saya sholat jadi imam bagi kalian. Kata Al-Hafidz dan lain-lain, ini menunjukkan disyariatkannya membalas kebaikan dengan kebaikan. Tadi kita sudah diberi makan, maka kita lihat apa yang boleh kita lakukan untuk membalas kebaikan. Nabi membalas kebaikan dengan apa? Menebarkan berkah. Rumah orang itu, rumah sahabat itu disolati Nabi. Ya, kalau orang sekarang yang sholat di rumah kita, Habib-Habib, mungkin orang akan bangga itu. Atau tahu-tahu ada berita, ada Syekh Mobil sholat di rumah kami, wah akan jadi cerita. Dan bagaimana sementara yang sholat di rumah itu adalah Nabi Muhammad, jelas ini adalah apa? Keutamaan yang besar, mangkobah dan juga berkah yang luar biasa. Baik, apakah ulama zatnya diberkahi? Kita dilarang untuk tabaruk dengan zatnya ulama, tapi dengan zatnya Nabi boleh. Dengan doa dan sholatnya ulama boleh, tidak masalah, tapi bukan dengan zatnya ulama. Baik, kemudian ini bagian dari membalas budi, yaitu menebarkan berkah di rumah itu. Qala Anas faqumtu ila hasir, maka saya bangkit menuju ke tikar lana yang menjadi milik kami. Baik, walaupun tikar itu milik ayahnya atau ibunya, tak masalah. Anas mengatakan milik kami, saya juga memilikinya, tak masalah. Ini bagian dari pemuliaan, yaitu disiapkan tikar. Karena boleh jadi kalau dia langsung, orang itu langsung sujud, hidungnya menempel di tanah, nanti dia jadi apa? Selsema, ada hasasiah, alergik tanah. Maka kita muliakan dengan tikar, atau alhamdulillah sekarang dimudahkan ada karpet-karpet yang tidak sejuk, kalau orangnya hidungnya tak kuat sejuk barangkali, dan semacam itu untuk kebaikan. Ini memuliakan tamu. Kemudian dikatakan di sini qadis wadda, dalam keadaan dia sudah menghitam. Wazan if'alla, yaitu menunjukkan apa? Perubahan warna kepada asul fi'ilnya secara sedikit demi sedikit, bukan aswad, bukan hitam, tapi iswada, mulai menghitam. Kenapa menghitam? Mintu lima lubis, minnya min sababiyah, disebabkan karena lamanya pemakaian. Seperti dulu punya apa? Nenek-nenek kita punya apa itu, pakcik-makcik kita itu tikar-tikar pandan, kalau sudah bertahun-tahun mulai menghitam memang dia itu. Kemudian fanadhtuhu bima, saya membersihkan dia, saya mengucurkan, mencipratkan air kepadanya. Jangan basah-basah, nanti malah tidak enak untuk kita sholat. Tapi sekedar basah sedikit untuk membantu membersihkan agar jadi sedikit mengkilat, debu-debunya hilang dan sebagainya. Ini bagian dari pemuliaan tamu. Dan ini menunjukkan yang seperti ini tidak bertentangan dengan sikap zuhud. Zuhud bukan berarti harus selalu kotor, bukan macam itu. Ini yang ketika dulu. Mungkin tak tahu di tempat Nabi dulu, mungkin dari bahan apa itu, bahan kurma, daun-daun kurma mungkin. Seperti kalau di tempat kita dulu pakai apa, daun-daun kelapa, daun-daun nyur itu disusun-susun, dianyam, jadi tikar. Atau terkadang pakai pandan yang besar-besar. Di beberapa pulau itu pandannya gergasi besar-besar. Wah, untuk dibuat tikar sedap dia.
Ada yang kecil-kecil, itu yang kecil susah untuk dibuat tikar. Tapi yang besar-besar. Nah, kadang dari buluh, ya, buluh yang nipis-nipis yang paling luar. Dulu dia di mana kan? Ada aja, tapi kalau yang di Yaman susah. Di Yaman di Su'dah susah, tapi di Ib sepertinya banyak. Di Ib sama di Dohlit itu. Sepertinya. Mungkin di bagian hutan-hutan mana kalau ada, tak tahu yang di Mekah Madinah. Mekah dohirnya tak ada ya, kecuali import dari luar. Kemudian faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasafaftu wal yatima wawunya wawu ma'iyah. Saya berbaris bersama anak yatim waraah di belakang Nabi. Jadi kalau makmumnya 2 laki-laki, maka menjadi 1 shaf di belakang imam. Kalau hanya 1, maka makmumnya itu di sebelah kanan. Tidak depan, tidak belakang, tapi sejajar. Nah, kalau tambah 1 berarti 2, dia dua-duanya di belakang. Kalau ada wanita yang disebutkan di sini, wal ajuzu mi waraina. Wanita tua di belakang kami, walaupun tua, tetap dipisahkan. Tidak dalam 1 shaf. Fasallalana, walaupun wanitanya ini sendirian, tidak masalah. Ini sebagai pengkhusus dari hadis apa itu? La sholata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat untuk orang yang sendirian di belakang shaf. Ini untuk laki-laki, untuk wanita semampunya. Laki-laki ya berjuang semampu mungkin. Untuk ada teman yang dalam shaf dia. Fasallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat untuk kami 2 rakaat. Ada pembicaraan. Jumhur ulama mengatakan ini di siang hari, bukan di malam hari. Menunjukkan bahwasanya sholatnya bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, misalnya Nabi mengajak mereka sholat ke Masjid Nabawi, mereka biasa sholat di Masjid Nabawi. Tapi ini sholat sunnah. Para ulama mengatakan menunjukkan untuk sholat siang itu sholat sunnah siang, mungkin duha atau yang lain-lain. Dia boleh berjamaah, walaupun tidak digalakkan, tetapi boleh. Buktinya Nabi mengajak untuk sholat sama-sama di situ. Ini sholat sunnah. Masalah boleh berjamaah, ada beberapa dalil. Hadis ini, hadis Ibn bin Malik dan sebagainya. Summan sorof, setelah itu Nabi berpaling, yaitu pulang, minta izin untuk pulang. Ilahuna wallahu a'lam. Intinya boleh sholat dalam keadaan telapak kaki kita tidak menempel di tanah, dipisahkan oleh benda ini, benda itu, dan seterusnya. Iya. Adapun bagaimana kalau di atas tilam, di atas kasur, khilafnya besar, tapi yang rajih adalah boleh, tidak masalah. Tikar aja boleh, kayu aja boleh, kapal pun boleh, di atas bumbung pun boleh. Kenapa di atas? Di atas tilam tidak boleh? Karpet enggak masalah, macam tikar. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.